Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas 15 senjata terkuat di dalam anime Naruto. Naruto adalah kisah Naruto Uzumaki, seorang anak muda yang bercita-cita menjadi Hokage dan membuat semua orang menghormatinya di dunia ninja. Karena ceritanya sangat berfokus pada pertarungan ninja, tidak mengherankan jika Naruto menampilkan banyak senjata. Dunia Naruto sangat besar dan menampilkan banyak pertarungan shinobi kuat yang bertarung menggunakan berbagai gaya bertarung. Penggunaan senjata unik bukanlah hal yang langka di dunia Naruto dan para penggemar telah menyaksikan banyak sekali senjata yang sangat kuat sepanjang cerita. Kishimoto melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam menggambarkan berbagai senjata dan berbagai cara penggunaannya. Meskipun daftar ini telah membahas senjata terkuat yang dapat dilihat penggemar di Naruto, ada beberapa senjata baru yang telah diperkenalkan dalam kelanjutan cerita dan dengan demikian layak disebutkan sendiri. Oleh karena itu, inilah daftar senjata terkuat di dalam serial anime tersebut. Sasori Boneka. Sasori adalah salah satu anggota Akatsuki dan juga salah satu anggota pertama yang dapat dilihat sepenuhnya oleh penggemar dalam pertarungan. Ia adalah salah satu antagonis terutama dari arc penyelamatan Kazekage, di mana ia akhirnya bertarung melawan Sakura dan Chiyo dalam pertarungan yang sangat mendebarkan. Sasori memanfaatkan Kazekage ketiga dalam pertarungannya, namun terungkap juga kemudian bahwa Sasori telah mengubah dirinya sendiri menjadi boneka juga. Boneka Sasori sangat berbahaya dan kemungkinan besar merupakan boneka paling berbahaya dalam serial tersebut. Dengan daya tembak yang luar biasa yang cukup hebat untuk menghancurkan sebuah desa, Sasori merupakan ancaman bagi siapapun. Setelah kematiannya, boneka Sasori akhirnya sampai ke tangan Kankuro yang merupakan penggunanya saat ini dan sangat kuat saat ini coy. Tongkat Adamantine. Tongkat Adamantine adalah senjata pemanggil yang digunakan oleh Hokage ketiga Hiruzen Sarutobi. Untuk senjata ini, Hiruzen harus memanggil Enma, sang raja kera terlebih dahulu. Para penggemar tahu bahwa Enma adalah pemanggil yang sangat berbahaya dan salah satu yang terkuat di seluruh seri. Pemanggilan ini bahkan dapat mengalahkan petarung setingkat Sennin tanpa banyak kesulitan. Ketika ia membutuhkan bantuan ekstra dalam pertempuran, Enma dapat berubah menjadi tongkat Adamantine yang tidak dapat digores sama sekali dan bahkan memiliki ketangguhan yang sangat luar biasa. Dengan senjata ini, Hiruzen bahkan dapat menembus jutsu sekuat elemen kayu. Terlebih lagi, ia terlihat mendorong keluar Kurama dari desa Konoha dengan tongkat Adamantine-nya tanpa kesulitan apapun. Tak perlu dikatakan lagi bahwa senjata ini sangat kuat dan meskipun bukan yang terkuat di Naruto, senjata ini tentu layak mendapat pujiannya tersendiri. 7 Pedang Killer Bee. Killer Bee memulai debutnya dalam serial Naruto setelah pertarungan Sasuke dengan saudaranya yaitu Itachi Uchiha. Sasuke akhirnya bertarung melawan Bee dan yang mengejutkan semua orang, ia bertemu dengan seorang penantang yang hampir membunuhnya 2 kali. Killer Bee menggunakan 7 belah pisau yang sangat tajam dalam pertarungan, memegangnya dalam posisi yang sangat aneh tetapi sangat efisien menggunakannya. Meskipun Sasuke memiliki Mangekyo Sharingan, belah pisau Bee sangat cepat sehingga ia tidak dapat memprediksi pergerakan secepat itu dengan Sharingan miliknya. Pedang Kusanagi Sasuke. Sasuke Uchiha menggunakan pedang Kusanagi seperti Orochimaru, namun versi pedangnya tampak sedikit berbeda. Pedang Sasuke cukup panjang dan memungkinkannya untuk memberikan banyak kerusakan pada lawannya. Sasuke juga mampu menyalurkan listrik melalui pedang Kusanaginya untuk meningkatkan daya tebasnya. Pada kondisi terbaiknya, bilah ini mampu memotong kubi kiri Bocho yang menjadikannya salah satu senjata terbaik di Naruto. Sasuke mengganti bilah Kusanagi miliknya setelah Perang Besar Shinobi keempat. Tetapi apakah bilah tersebut memiliki kemampuan baru atau tidak masih harus dilihat oleh para penggemar. Batang Cakra. Batang Cakra adalah senjata khusus yang tidak dapat dibuat oleh sembarang orang. Karena hanya mereka yang diberkahi kekuatan 6 jalan dan Rinnegan dapat menggunakan kemampuan ini. Kemampuan ini diperkenalkan kepada para penggemar melalui Pain yang dapat membuat batang cakra dari tubuhnya dan menggunakannya untuk menusuk orang. Batang-batang itu cukup berbahaya bukan hanya karena dapat menimbulkan luka yang mematikan pada orang lain, tetapi juga karena secara langsung mengirimkan cakra penggunanya ke dalam tubuh mereka dan mengganggu alirannya sendiri sehingga mustahil untuk bergerak. Bahkan Naruto tidak bisa bergerak ketika ditancapkan beberapa batang cakra ini.
Dan juga salah satu Seinin Konoha yaitu Jiraiya tewas akibat batang cakra yang sama. Shurado. Shurado adalah salah satu kemampuan Rinnegan yang paling diremehkan tetapi tetap berbahaya. Shurado memungkinkan setiap pengguna Rinnegan untuk memanggil berbagai armor mekanis dan bahkan senjata lain seperti meriam energi. Sangat sedikit orang yang menggunakan jenis pet ini dan meskipun mungkin tidak terlihat mengesankan seperti pet lainnya, pet ini tentu saja cukup berguna. Shurado memiliki kekuatan yang luar biasa jika dibandingkan dengan senjata Naruto pada umumnya, tergantung pada senjata yang digunakannya. Kemampuan Shurado membuatnya mendapat julukan iblis yang berperang yang menunjukkan rasa takut yang ditimbulkan pada musuh yang menghadapinya, coy. Gunbai Uchiwa. Dikenal juga sebagai Gunban Fan, senjata ini merupakan salah satu senjata terbaik yang dimiliki klan Uchiha dalam serial Naruto. Senjata ini cukup sering digunakan oleh Madara Uchiha saat ia masih dalam masa keemasannya dan Obito Uchiha setelahnya. Kipas ini memiliki sifat khusus yang memungkinkannya memantulkan cakra apapun kembali kepada pengguna dengan mengubahnya menjadi transformasi alami angin. Kipas ini juga sangat tahan lama dan telah melayani anggota klan Uchiha dari generasi ke generasi. Kubikiri Bocho. Kubikiri Bocho yang juga dikenal sebagai pedang Algojo adalah salah satu pedang terkuat yang ada di Kirigakure. Pedang ini pertama kali digunakan oleh Zabuza Momochi, iblis kabut. Kemudian dalam cerita Suigetsu mulai menggunakan pedang ini dan orang lain seperti Killer Bee, Kakashi Hatake juga menggunakannya. Dipercayai bahwa pedang ini sangat tajam dan yang terpenting pedang ini tumbuh lebih kuat dengan menyerap darah musuh-musuhnya. Jika patah, pedang ini dapat memperbaiki dirinya sendiri dengan menyerap zat besi yang ada dalam darah orang-orang yang dibunuhnya. Pedang Samehada. Samehada secara harfiah berarti kulit ikan hiu adalah pedang besar yang hidup, ukurannya kira-kira sebanding dengan Kubikiri Bocho. Pedang ini digambarkan sebagai yang paling menakutkan dari ketujuh pedang lainnya dan bahkan mendapat gelar pedang agung. Setelah Kisame Hoshigaki membunuh Fuguki, pemilik sebelumnya, pedang ini menjadi miliknya. Keduanya memiliki sejarah panjang bersama-sama selama periode ini dihadapkan berbagai shinobi terkenal pada beberapa kesempatan. Bahkan ketika menggunakan pedang ini, Kisame dijuluki monster tanpa ekor. Karena Kisame dapat menyatu dengan pedang Samehada dan memungkinkannya untuk berubah menjadi sesuatu yang sangat mengerikan bagi musuh-musuhnya. Boneka Kazekage ketiga. Diciptakan oleh Sasori, boneka Kazekage ketiga adalah boneka manusia dengan semua kekuatan yang dimiliki Kazekage. Dengan menggunakannya, Sasori dapat memanfaatkan sepenuhnya kekuatan seperti Kekkei Genkai elemen magnet. Hal itu jika dikombinasikan dengan kemampuan menggunakan berbagai racun membuat boneka Kazekage sangat berbahaya jika berada di bawah kendali dalang yang tepat. Dianggap sebagai salah satu kage terkuat dalam sejarah Sunagakure, tidak mengherankan jika senjata ini sangat berbahaya. Cermin Yata. Cermin Yata adalah salah satu senjata gaib di dunia Naruto, bahkan tidak dapat ditemukan oleh orang seperti Orochimaru. Senjata itu tidak lain adalah milik Itachi Uchiha dan ia menggunakannya melalui Susanoo miliknya. Cermin Yata memiliki kemampuan unik untuk menetralkan jutsu apapun yang diarahkan kepadanya dengan mengubah setiap atributnya. Karena tidak memiliki bentuk tertentu, Cermin Yata dapat meniadakan serangan fisik dan spiritual, menjadikannya bentuk pertahanan yang sempurna dalam cerita. Pedang Totsuka. Pedang Totsuka adalah salah satu senjata halus di dunia Naruto dan juga digunakan oleh Itachi Uchiha. Pedang ini sangat kuat yang digunakan oleh Susanoo milik Itachi Uchiha. Pedang ini memiliki kekuatan untuk menjebak siapapun yang bersentuhan dengannya dalam dunia genjutsu untuk selamanya, coy. Menurut Zetsu, kekuatan ini bila dikombinasikan dengan Cermin Yata, kekuatan Susanoo milik Itachi Uchiha praktis tidak terkalahkan. Karena bisa menangkis atau menyegel siapapun yang berurusan dengan Itachi dan Susanoo miliknya. Alat-alat berharga dari 6 jalan. Pernah digunakan oleh Hagoromo Otsutsuki Sage dari 6 jalan pada suatu waktu dan semuanya memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Dalam perang ninja besar keempat, alat-alat ini digunakan oleh karakter yang berbeda namun dengan efisiensi yang jauh lebih rendah daripada Hagoromo.
Mereka yang menguasai senjata ini dengan baik memperoleh kekuatan yang jauh melampaui 5 kg jika digabungkan, yang menunjukkan betapa hebatnya mereka. Satu-satunya kelemahan senjata ini adalah mereka menghabiskan banyak sekali cakra dan bahkan dapat membunuh manusia biasa. Meriam Cakra. Setelah Perang Ninja Besar keempat, Kumogakure maju pesat di bidang sains dan berhasil mengembangkan meriam cakra yang kuat. Meskipun senjata ini membutuhkan waktu dan banyak cakra untuk dipersiapkan, setelah selesai senjata ini dapat menghasilkan cukup tenaga untuk meledakkan apapun dalam radius yang lumayan jauh. Dengan demikian, senjata ini juga dapat menghancurkan sebuah meteoroid dan juga dengan mudah masuk ke dalam jajaran senjata terkuat dalam cerita. Pedang Nunoboku. Pedang Nunoboku yang diketahui pernah digunakan oleh Sage of Six Paths sendiri. Pedang ini merupakan senjata ampuh yang dibuat dari bola Gudodama. Senjata ini dikenal cukup kuat untuk membentuk seluruh dunia. Dan jika penggunanya menginginkannya, dapat dengan mudah menghancurkan dunia, coy. Obito Uchiha menggunakan versi pedang ini dalam Perang Ninja Besar keempat, tetapi gagal mengalahkan Naruto dan juga Sasuke. Namun jika di bawah kendali Hagoromo, senjata ini mungkin jauh lebih kuat daripada yang digunakan oleh Obito Uchiha. Ya, jadi seperti itulah coy pembahasan gua mengenai 15 senjata terkuat dalam anime Naruto. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh ya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah nonton sampai habis.